para dosen mungkin yang paling terkesan itu adalah di bagian perform. Kalau bagian multimedia semuanya. Semuanya. Jadi semua desain 3D ya, beliau semua yang setting. Beliau juga kalau nggak salah alumni PBC ya. Iya. Anak-anak Kak PBC tuh Riki. harus cari tahu tuh Oke. ilmunya tuh. Halo Welcome kembali lagi di IPK 4.00. Hari ini kita kedatangan bintang tamu siapa nih kira-kira? Siapa nih? Oke, karena di Polkomtek itu baru aja melaksanakan wisuda Polkomtek yang ketiga. Jadi hari ini tim aku udah ngundang dosennya nih, dosen yang menjadi apa ya kira-kira, boleh nih Pak perkenalan dulu nih. Halo. Ya, saya dosen prodi sistem informasi ya. Kebetulan saya yang dipercaya untuk menjadi istilahnya ketua panitia ya. Kalau kita nyebutnya PIC untuk wisuda ketiga Institut Palkomtek kemarin. Oke, jadi PIC-nya nih Pak Jaka jadi PIC di wisuda Palkomtek ketiga ini bersama siapa Pak? Wakilnya Kebetulan wakilnya kemarin itu Pak Randy ya. Pak Randy. Wah, Kemudian kita kenalan ada koordinator itu Ibu Yayu. Kemudian oh ya kita lupa nyebutin kita punya istilahnya hit manager atau pembimbing ya. Oke. Pembimbingnya itu Warek 2 kita Ibu Tata ya. Kemudian ada show director. Show director kita juga ada dua. Yang pertama show director offline atau yang di tempat itu Pak Ciko Budi. Kemudian kita punya show director streamer ya atau yang online ya. iya. Itu Pak Guntur tentunya. Oke. Selanjutnya ya ada jajaran yang lain yang kurang lebih banyak untuk Banyak. disebutkan satu-satu. Betul. Ya itu line hit yang paling atas. Oke nih Pak, jadi kan aku kan salah satu yang juga yang ngikut nih Pak di Ya. wisuda yang kemarin ya kan. Ngelihat wisudanya tuh wah banget nih dengan konsep yang berbeda, sangat berbeda bahkan dari tahun sebelumnya nih. Dan konsep yang diusung di tahun ini tuh apa sih Pak? Dan temanya itu apa? Oke. Sebenarnya agak miss ya sebenarnya tema tahun ini ya. Karena tema awalnya itu kalau kalian mau tahu sebenarnya tema awalnya itu adalah Star Trek. Tahu film Star Trek nggak? Film sekitar tahun 80-90-an kayaknya itu. Belum lahir kayaknya. Oke. Awalnya adalah film Star Trek. Oke. Temanya itu kayaknya salah. Karena Star Trek itu sebenarnya adalah film luar angkasa yang kebanyakannya alien. Oke. Nah, kita mikir ide itu kayaknya agak susah karena kita harus cari kostum alien kayak gitu kan. Oke. Oke, ternyata yang dicari itu bukanlah si aliennya, tapi prajurit berseragam putih yang ngawal perang. Oke. Oke, ternyata itu bukan Star Trek, itu Star Wars. Star Wars. Oke, dan prajuritnya itu adalah troops. Oke, ternyata Star Wars yang dipengen untuk tema tahun ini. Oke, kita cari untuk kostum, ternyata kostumnya sulit dicari khususnya di Palembang. Susah sekali carinya. Ya, kita cari ke Pulau Jawa ada. Tapi mereka hanya nyiapin 3 dan itu pun agak kurang sama ya. Istilahnya tuh Nggak match mereka gitu ya Pak ya? cuman kostum, jumpsuit kayak Oke. gitu yang bukan armor. Oke, kita cari di luar ternyata ada. Itu kalau nggak salah dari Singapura. Itu sewanya lumayan. Iya. Oke. Dan kita kayaknya terlalu besar di biaya sewa kostum. Dan akhirnya berubahlah konsep Star Wars itu menjadi konsep cyberspace temanya. Cyberspace. Ya, di cyberspace itu kan yang penting konsepnya itu adalah cyber. Oke, cyber apa yang ada di Palembang? Itu pikiran pertama dalam buat konsep. Oke, kita pikir-pikir apa sih yang ada di Palembang nih kalau bikin konsep cyber. Oke, yang terlintas mungkin kayaknya cosplay ya. Betul. Cosplay apa tapi Kamen Rider? Enggak. Power Ranger kayaknya enggak ada deh. Ya udah. Di suatu saat
nggak sengaja lewat di depan pom bensin. Mm-mm. Nah, ngelihatlah di situ ada transformer. Jadi di depan pom bensin nih ya. Ya, kayaknya cocok nih Oke. cyberspace. Ya udah, ditanyakanlah ke penasehat Ibu Tata, Mm-mm. kayaknya oke, masuk. Ya udah kita cari yang punya kostum transformer. Pas pula di saat itu mereka udah nggak ada lagi. Oke. Ya, mereka udah nggak ada lagi ketika Sudirman Street itu tutup. Mereka udah nggak sering nggak tampil lagi. Nah, itu pun pencariannya agak susah. Ketemunya itu adalah ketika sedang jalan-jalan di BKB. Nah, di situ ada orang yang pakai kostum Ultraman. Wah. Tanya-tanyalah, ternyata dia punya kenalan. Mm-mm. Nah, setelah kenalan dari itu, ternyata banyak. Itulah yang kalian lihat di wisuda kemarin. Ya, jadi temanya itu agak sedikit absurd. Dari Star Trek, Star Wars jadi cyberspace. Nah, pas pula itu kemarin Deadpool lagi viral. Ya, Deadpool. Masuklah si Deadpool. Oke. Makanya sudahlah kepalang bercampur, ada Deadpool, ada Transformer, ya udah. MC-nya mau Star-Lord Mm-mm. sama Wanda, ya udah. Makanya temanya banyak yang nyebut jadi Comic-Con. Comic-Con. Padahal tema awalnya itu cyberspace. Cyberspace. Ya, begitulah kira-kira alurnya. Oke, mungkin ini banyak juga nih ya kamu wisudawan tahun yang Hmm. tahun ini kan ngelihatnya mungkin kayak seru banget, asik banget wisuda tahun ini. Bahkan aku ada juga liputan dan ngeliput nih salah satu wisudawan gitu kan, ada beberapa wisudawan yang aku tanya-tanya nih gimana kesannya selama wisuda dan mereka bilangnya seru, asik banget gitu kan Pak. Dan ternyata ini kisah dibaliknya nih ya sebenarnya ya. Kalau Oke. dari konsep sendiri sebenarnya agak campur aduk ya. Iya. Cuman dari rundown kemudian alur acara itu banyak sekali dari ketua yayasan kita Pak Hendri yang ngasih ide terutama. Kemudian ada Ibu Tata juga sebagai penasehat ngasih ide juga. Ya, dari ide-ide beliau semua kita rangkum yang mana yang bisa kita jalanin, yang mana enggak kita filter. Kalau bisa ya udah gas. Oke. Dan alhamdulillah kebanyakan bisa kita lakuin. Ya, alhamdulillahnya ya sudah lancar, aman. Nggak ada pikiran. Ya kalau tahun lalu kan itu konsepnya kalau Pak Henry bilang kita temanya adalah Nusantara. Makanya kalau kita lihat opening kemarin banyak tari-tarian, banyak batik ya kalau kita bilang ya. Karena Nusantara. Karena tahun ini udah konsepnya udah ke cyberspace. Beberapa persiapan juga udah kita siapin. Ya udah jalan. Yang penting cyber lah. Oke. Yang penting ada cybernya. Ya, Oke. itulah konsepnya. Dan aku penasaran nih Pak, dengan wisuda ini kan acara yang besar ya pastinya ya kan. Persiapannya tuh berapa lama sih Pak? Aduh. Udah dari kapan sih persiapan ini sampai boom meledak gitu dan para wisudawan juga pada seneng semua nih dengan konsepnya walaupun cerita di baliknya seperti itu. Kalau persiapannya sih lupa ingat ya. Kalau kemarin bilangnya sekitar bulan 7 ya. Bulan 7. Habis semester kita itu kalau salah bulan 6 atau bulan 7 kemarin habis. Habis semester dipanggil, diminta tolong jadi PIC. Oke, kita buat di konsep. Ya, konsepnya tadi yang awalnya Star Wars tiba-tiba berubah. Kemudian bertahap ini kayaknya lebih ke ngejar waktu untuk siapin para mahasiswanya kayaknya ya. Karena kita libur semester itu cukup lama 3 bulan. Betul. Kita butuh dancer, butuh paduan suara. Kayaknya kalau nyuruh mahasiswa yang masuk waktu libur semester kan agak-agak ya. Jadi kayaknya 3 minggu kemarin juga kayaknya nggak optimal karena saya pribadi itu kebetulan banyak jadi PIC ya. Jadi sebelum saya mulai jadi PIC wisuda, saya nyiapin PIC Yudisium juga, sudah nyiapin PIC Yudisium, nyiapin PIC untuk akreditasi juga. Lumayan kejar-kejaran. Jadi persiapannya lumayan panjang sebenarnya, udah di bulan 7. Cuman banyak kepotong acara lain. Jadi benar-benar persiapan wisuda itu adalah H-2 bulan.
Amin 2 bulan. Oke. Kalau yang awal-awal mungkin persiapan kayak dokumen, RAB segala macem. Kalau yang benar-benar untuk acara itu kayaknya ya min 2 bulan persiapannya. Wah, min 2 bulan, cuma min 2 bulan nih udah bisa wisudanya, tapi boom banget nih Pak. Bener-bener aku yang ngerasain di sana juga enjoy banget nih ya kan. Tapi aku ngelihat emang di bagian multimedia ya Pak ya. Wah, di situ kayaknya. Tapi kalau overall dari live streaming, mungkin kalian juga nih Pak Kopstar bisa nonton live streamingnya ulangnya di YouTube Palkomtek TV ya Pak ya, bisa betul. dilihat tuh di situ. Kalian bisa lihat betapa kerennya wisuda Palkomtek yang ketiga. Nah, aku juga ada nge-highlight nih Pak, yang bagian rangkaian acara saat dosen nyanyi. Aduh. Waduh, Pak Jaka nyanyi juga kan Pak ya? Saya lebih nge-rap kayaknya daripada nyanyi. Keren banget, soalnya kemarin dengar Pak Jaka, Pak Randy juga pun ikut juga ya. Itu trio rapper, saya, trio Pak Randy rapper. dan Pak Johnson. Oke. Ya, untuk finishing lagunya. Itu gimana sih Pak? Jadi pas emang itu rangkaian acaranya, rundownnya itu dari dosen-dosen atau gimana nih Pak? Nah, ini sebenarnya ide dadakan dari Pak Hendri ya. Oke. Beliau pengen masa wisudawan aja yang nyanyi. Ya udahlah, dosen juga ikutlah nyanyi. Ya udah ikut nyanyi, kita pikir lagunya apa. Mungkin yang pertama terpikir karena lagu Mandarin. Itu memang karena itu viral di universitas di Tiongkok lah ya. Itu viral. Beliau pengen itu juga diputar untuk acara kita. Cuman karena kalau cuma satu lagu aja kayaknya nggak asik, nggak semuanya bisa ikut nyanyi nanti kan. Ya udah cari lagi lagunya. Ternyata dapat. Itu ide dari Bu Yayu, Ibu Azalia sama Ibu Tata. Ya, sisanya tinggal latihan nyanyi, ya perform. Latihan nyanyi itu berapa bulan tuh Pak? Wah, itu dari bulan berapa ya? Bulan 8 apa bulan 9? Bulan 8 atau bulan 9? Itu yang paling lama karena dosen latihan nyanyi itu mulai dari liburan semester. Ya, persiapannya lumayan lama tuh. Jadi waktu liburan semester semuanya nyanyi, sudah mulai aktif kuliah baru beberapa aja. Baru key point yang bakal jadi penyanyi utama yang latihan. Itu bahkan sampai 3 lagu ya Pak ya? 3 bahasa lagu. Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin ya Pak ya? Ya, Mandarin dulu, bahasa Indonesia, baru terakhir penutup See You Again, bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Ada sampai wisudawan juga minta ngulang-ngulang lagi nih. Berarti kan seru banget nih ya Pak ya. Jadi gimana nih Pak perasaannya setelah wisudanya selesai nih, sebagai PIC-nya penanggung jawabnya gimana sih Pak? Perasaannya apakah lega atau gimana? Yang utama pasti plong ya. Iya, plong. Beban itu aduh nggak bisa dipungkirin lagi ya, karena acara yang luar biasa itu kalau nggak jalan sebagaimana mestinya agak gimana gitu. Susah juga, tapi alhamdulillah lancar ya, sesuai ekspektasi yang dipengen, semuanya jalan lancar luncur, alhamdulillah. Oke. Nah, tapi kalau dari rangkaian acaranya tuh seluruhnya berjalan lancar semua ya Pak ya? Ya. Berjalan lancar semua, dan mungkin kita nggak tahu nih di baliknya, cerita di baliknya BTS-nya nih Pak. Kalau yang BTS-nya mungkin ada nggak sih hal yang konyol atau seru selama persiapan wisuda Pak? Kalau behind the scene mungkin yang paling agak terkenang itu adalah di bagian opening bendera. Ya, bendera itu untuk pertama kalinya saya di jam kerja bolak-balik pasar Cinde nyari tiang. Ya, tiang hujan-hujanan di pasar. Ya, itu yang paling terkesan. Kalau untuk para dosen mungkin yang paling terkesan itu adalah di bagian perform. Kalau bagian multimedia semuanya.
Oke, jadi kalau di pas hari H pelaksanaan wisuda itu ada nggak sih Pak kendala lah, pokoknya kendala teknis ataupun itu yang tidak terlihat mungkin ya untuk para wisudawan, dan gimana sih cara Bapak ngatasinnya? Kalau untuk di hari H kegiatan mungkin ada beberapa ya, Kendala. terutama di bagian sound kalau saya Oh, pikirnya ya. oke. Karena di bagian sound eh pengaturan mic-nya itu agak sedikit berbeda Hmm. ya. Kemudian mungkin ada beberapa clash juga sama lampu Mm-mm. ya, yang harusnya transfer off harus tunggu-tungguan dulu ya, terpaksa harus turunin sendiri ya. Sama mungkin di bagian pindah kuncir terakhir sih yang agak-agak ya. Oke. Ya, kemarin agak miss sedikit ya. Kita siap sedia aja lah. Kita kontak-kontakan di Eartech kemarin sama di HT. Oke, tapi overall semuanya keren. Alhamdulillah kalau bagus. Alhamdulillah. Oke, nah Pak, aku mau nanya nih Pak, satu kata nih untuk wisuda Polkomtek ketiga ini. Satu kata. Ya, satu kata aja. Super duper. Itu kan satu kata Satu ya. kata. Oke. Agak susah juga ngungkapinnya ya. Mm-mm. Extraordinary aja lah. Oke. Dan apa nih pesan yang pengen Bapak sampaikan untuk para panitia, ada mahasiswa, ada para dosen juga, dan yang lain sebagainya. Nah. Ya. Kalau saya sih ngucapin terima kasih banyak-banyak kalau sudah dibantu. Mm-mm. Atas supportnya, atas latihannya, kerja kerasnya. Ya mohon maaf kalau terlalu apa ya ibaratnya ya, terlalu membebani ya. Oh tidak sih Pak. Seru soalnya. Oke. Ya, karena agak sedikit intens ya, Mm-mm. karena harus ngejar yang sesuai tadi, jadi agak intens. Ya terlalu, kalau saya sih bilangnya agak sedikit memaksa ya. Jadi saya banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Terus mungkin saya mengucapi ke MPV kita mungkin untuk wisuda tahun itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rizky Tri Arsito. Wah, itu MPV kita tuh. Jadi semua desain 3D ya, beliau semua yang setting. Beliau juga kalau nggak salah alumni PBC ya. Ya betul banget. Tuh anak-anak PBC Ya, tuh Rizky. harus cari tahu tuh Oke. ilmunya tuh. Betul. Oke Pak. Dan terakhir nih Pak lagi, apa sih pesan yang pengen Bapak sampaikan sebagai dosen kepada para wisudawan yang udah diwisudai di wisuda kemarin tanggal 26 ya, 26 November itu gimana? Apakah pesan yang pengen Bapak sampaikan setelah mereka lulus? Oke. Pengen pesan yang paling utama itu adalah sesuai tema, itu cyberspace journey to the future. Into the future. Jadi semoga berkesan, semoga bermanfaat semuanya, jangan disia-siakan hasil belajarnya, dan semoga cepat menggapai impian. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Jaka udah nyempetin waktunya untuk datang ke IPK 4.00 ini. Oke teman-teman, Pak Komster sekalian, mungkin sampai sini dulu aja ngobrol santai kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.